Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia SPD. Saya adalah guru kelas di SD Negeri 006 Kuala Lahang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata topik Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun tujuan topik Merdeka Belajar adalah 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang akan dipelajari. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, hal yang dipelajari adalah 1. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Apa peran saya sebagai guru? Yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Yaitu guru yang bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi supaya gemar membaca, dan tentunya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, membahas tentang mendidik menyeluruh. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus dalam instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didefinisikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan zaman Belanda adalah 1. Sistem perintah dan sanksi. 2. Sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Akibatnya, perkembangan sosial emosional anak terabaikan. Dasar pendidikan kolonial Belanda adalah diskriminatif yang membedakan perlakuan anak-anak pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat 2 materi, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid. Kodrat murid harus memperhatikan kodrat keadaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar-dasar pendidikan dan dibedakan menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman yaitu ditekankan untuk menuntun anak
memiliki keterampilan abad 21. Asas Trikon. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid. Asas Trikon merupakan prinsip melakukan perubahan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, dan konsentris, yaitu pengembangan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, membahas materi menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi, budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif, rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti dan watak terbentuk pertama di keluarga. Ki Hajar Dewantara menggabungkan teori tabula rasa yang beranggapan anak seperti kertas kosong dan teori negatif yang beranggapan kodrat anak ibarat kertas yang sudah berisi menjadi teori konvergensi yang menyatakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maknanya. Maka tugas pendidikan membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, membahas tentang materi mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajar pengetahuan saja, tetapi mampu menuntun dan mendampingi murid untuk selamat dan bahagia, serta mendapatkan pengalaman yang bermakna. Pendidik juga dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Materi selanjutnya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Momong dalam bahasa Jawa artinya merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana hati yang merdeka. Sedangkan sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tolodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Demikian aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Saya harapkan umpan balik dari kegiatan yang dilakukan dengan mengisi link Google Form yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata saya dengan topik Merdeka Belajar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.